Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran otomatisasi humas dan keprotokolan di kelas 12 ini ya. Materi pertama kita adalah mengenai mengelola pertemuan atau rapat. Apa itu rapat? Ya, rapat adalah pertemuan atau kumpulan untuk membicarakan sesuatu di sidang maupun majelis. Itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu jenis rapat. Rapat kita bagi ada dua ya jenisnya. Yang pertama adalah rapat terbuka. Apa itu rapat terbuka? Rapat yang bisa diikuti oleh seluruh anggota dan tidak bersifat rahasia. Artinya tidak untuk membicarakan sesuatu yang bersifat rahasia, tetapi umum diketahui oleh seluruh anggota dari instansi, dari lembaga atau dari perusahaan-perusahaan tertentu gitu ya. Yang kedua adalah rapat tertutup. Apa itu rapat tertutup? Yaitu rapat yang pesertanya terbatas dan bersifat rahasia. Terbatas hanya pada undangan tertentu saja di dalam sebuah organisasi tersebut. Contohnya adalah rapat pimpinan ya di PT Angkasa Jaya. Jadi hanya pimpinannya saja yang diundang, anggota yang lainnya tidak gitu ya. Kalau rapat terbuka seluruhnya dari mulai pimpinan sampai anggota semua hadir ya. Contoh rapat terbuka, rapat umum pemegang saham atau rapat pemilihan ketua OSIS misal gitu ya. Selanjutnya suasana rapat. Suasana rapat yang akan kita bahas ini ada dua. Ada satu, suasana formal ya. Cirinya bersifat resmi, artinya menggunakan aturan yang umum digunakan. Protokoler, ada MC-nya, ada susunan acaranya. Siapa dulu yang pertama berbicara itu diatur semuanya ya. Itu protokolernya. Lalu rapatnya bersifat kedinasan. Kalau untuk lembaga pemerintah atau rapat organisasi yang resmi gitu ya. Yang ketiga, suasananya ada di dalam ruangan tertutup. Sedangkan yang kedua adalah rapat informal. Nah, informal ini cirinya adalah tidak resmi, artinya tidak melalui protokoler yang sudah umum. Tidak diatur susunan acaranya, tidak seperti itu gitu ya. Tapi ini lebih santai kalau rapat informal. Biasanya berupa rapat bisnis atau rapat perusahaan ya, dan terbatas pula pesertanya ya, dan diadakannya biasanya di luar atau di dalam ruangan pun boleh ya. Contohnya adalah rapat persetujuan tender pembuatan jembatan ya, dilaksanakan di KP Seruni gitu. Nah, itu suasana rapat. Selanjutnya ada personil rapat, siapa saja ya yang ada di dalam sebuah penyelenggaraan rapat. Yang pertama adalah rapat itu harus ada pemimpin rapatnya. Yang kedua ada peserta rapatnya. Dan yang ketiga adalah penyelenggaranya atau panitianya atau EO-nya. Nah, kita akan berkaitan dengan EO, dengan panitia ya. Nah, tapi nanti sekarang kita bahas dulu tentang pemimpin rapat. Ada 3 pemimpin rapat. Yang pertama adalah otoriter. Nah, yang otoriter ini adalah pemimpin rapat yang suka memaksakan kehendak. Itu ya. Jadi rapatnya dikendalikan oleh dia sendiri, tapi ngajak rapat tetapi keputusan ada di tangan dia. Nah, itu otoriter gitu. Yang kedua demokratis. Nah, pemimpin yang demokratis di dalam rapat ini memberikan kesempatan kepada seluruh peserta rapat untuk berpartisipasi di dalam mencari solusi atau mencari jalan keluar dalam rapat tersebut. Itu yang demokratis. Terus yang ketiga adalah tipe laissez-faire. Nah, yang ini mah tipe yang menyerahkan ya semua keputusan itu pada audiens yang ada. Nah, pada peserta rapat biasanya ini lemah ya, pemimpin rapat seperti ini lemah, jadi bisa menimbulkan atau mengindikasinya nanti terjadinya konflik internal di dalam rapat karena kurang tegas gitu ya.
Selanjutnya ada peserta rapat, personilnya itu. Peserta rapat ada 7 peserta, ada tipe pemersatu. Nah ini mas senang ya dengan orang memberi kesempatan kepada orang lain, banyak bersikap terbuka, ini yang pemersatu. Yang kedua ada tipe perantara, hanya menyampaikan pesan aja dari orang dia sampaikan di dalam rapat. Yang ketiga tipe pendengar, ngedengerin saja ya, pasif ini. Yang keempat memberi semangat, memberikan motivasi kepada orang lain dengan candaan, dengan tepukan dan sebagainya. Yang kelima inisiatif, pemberi ide dan gagasan. Nah, yang keenam pemberi informasi, menginformasikan, biasanya orang seperti ini udah siap dengan segala dokumen ya. Yang ketujuh tipe penyerang. Nah, yang ini yang senang memojokkan orang lain dalam acara rapat. Itu tipe peserta rapat. Selanjutnya ada kepanitiaan. Nah, ini yang akan berkaitan dengan kalian adalah kepanitiaan dalam pelaksanaan rapat. Apa aja, siapa saja? Yang pertama ada ketua pelaksana. Yang kedua ada sekretaris, yang ketiga bendahara, keempat seksi perlengkapan, kelima seksi dekorasi, keenam seksi dokumentasi, ketujuh seksi konsumsi, kedelapan MC atau pembawa acara, yang kesembilan adalah notulis. Tugas kepanitiaan. Yang pertama, ketua pelaksana bertanggung jawab penuh pada setiap tahapan pelaksanaan rapat, dari mulai persiapan, pelaksanaan sampai dengan akhir, itu tanggung jawab penuh dari ketua pelaksana, harus mengkoordinir. Yang kedua sekretaris ini mengkoordinasikan persiapan administrasi. Yang ketiga bendahara ya, menghimpun dan mengkoskan biaya. Yang keempat perlengkapan, menyiapkan alat dan bahan serta media rapat. Yang kelima dekorasi, menyiapkan ruangan rapat ya, ruangannya harus seperti apa, itu didekor oleh seksi dekorasi. Lalu dokumentasi, mendokumenkan setiap kegiatan dari mulai pelaksanaan sampai dengan pasca, itu didokumentasikan. Lalu konsumsi, menata dan menyiapkan serta menghidangkan ya makanan. Lalu MC, mengantarkan dan mengatur acara rapat. Yang terakhir notulis adalah mencatat jalannya rapat. Itu baru sedikit dari tugas-tugas itu, nanti kalian cari lagi di rumah gitu ya, lewat internet tugas yang lain dari kepanitiaan. Selanjutnya kita tinggal ke tugas sekarang. Tugas ini ibu bagi 3, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Tugas pertama dikumpulkan di minggu 1. Buatlah contoh acara 5 jenis rapat terbuka dan 5 contoh acara jenis rapat tertutup. Tadi contohnya sudah ada di depan, kamu cari lagi yang lain. Yang kedua, sebutkan 5 suasana acara rapat formal dan 5 suasana acara rapat non formal. Tentukan nama acara rapatnya, tempatnya dan waktunya ya. Dikumpulkan di kertas lembar. Itu tugas pertama, segera dikumpulkan. Lalu tugas kedua untuk minggu depannya yaitu tentang tipe pemimpin rapat. Tadi ada yang otoriter, ada demokratis, ada laissez. Kalian buat contoh-contoh dialog, percakapan. Bagaimana kalau yang otoriter itu dalam berbicara di dalam rapat, yang demokratis gimana, yang laissez gimana gitu ya. Jadi dibuat dalam bentuk dialog, dikumpulkan dalam kertas lembar. Lalu tugas yang ketiga, nanti di minggu ketiga dikumpulkannya, cari dan tuliskan tugas-tugas lainnya dari setiap personil kepanitiaan. Tadi ibu sudah sebutkan, itu hanya contoh, kamu cari lagi ya, dikumpulkan dalam kertas lembar. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.